Annyeong K-drama lovers. Di video kali ini kita akan membahas episode 2 dari drama Korea terbaru yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu Bon Appetit, Your Majesty. Drama ini diperankan oleh aktor Lee Chae-min sebagai Raja Lee-yeon dan Lim Yuna sebagai Yeon Ji-young. Pastikan kalian sudah menonton episode sebelumnya ya, agar tidak ada cerita yang terlewat. Yuk kita bahas keseruan di episode 2 ini. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Di awal episode, Ji-young memanggil para prajurit istana, yang dia pikir bisa membantunya kembali ke dunia masa depan. Namun sayangnya, Ji-young justru ditangkap oleh prajurit istana untuk dijadikan cehong, yaitu wanita yang bertugas melayani raja ataupun para cendekiawan. Ji-young dan Gilgam dibawa ke kantor gubernur. Mereka dikumpulkan dan diseleksi untuk dijadikan cehong. Rupanya wanita yang dipilih untuk dijadikan cehong harus berusia di bawah 25 tahun. Karena batasan usia ini, Ji-young dan Gilgam berhasil lolos menjadi cehong dengan berpura-pura bahwa usia mereka sudah lebih dari 25 tahun. Ji-young memohon agar wanita yang tidak terpilih menjadi cehong bisa dibebaskan. Namun, permohonan ini justru memberinya tantangan. Ia diminta untuk membuat hidangan yang lezat untuk menyambut utusan kerajaan. Jika berhasil, Ji-young dan wanita lainnya akan dibebaskan. Namun, jika gagal, mereka akan menjadi budak selamanya. Dengan penuh percaya diri, Ji-young menerima tantangan tersebut. Kemudian, ia memimpin para wanita untuk menyiapkan hidangan dengan baik sesuai arahannya. Sementara itu, Song Jae bersama ayahnya sudah tiba di kantor gubernur untuk melihat para cehong yang terpilih. Song Jae adalah sahabat Raja Yeon sejak kecil, dan ia dipilih oleh Raja menjadi sekretaris kerajaan. Misi mereka kali ini adalah membawa cucu dari Gubernur Hong untuk dijadikan cehong atas perintah Raja Yeon. Di kantor gubernur, Song Jae dan ayahnya merasa para cehong yang terpilih tidak layak untuk diberikan kepada Raja. Dia meminta Gubernur Hong agar mengizinkan cucunya yang dikenal sebagai kembang desa agar dijadikan cehong untuk raja. Karena tak mendapat izin dari Gubernur Hong, Song Jae berusaha mencari kesalahan Gubernur Hong dengan menganggap makanan yang disajikan sangat merendahkannya sebagai utusan raja. Karena hal ini, Gubernur Hong meminta semua pelayan dapur dihukum berat karena telah membuat hidangan yang tidak layak. Ji-young berusaha membela diri, sebab hidangan yang mereka buat belum sedikit pun dicicipi namun sudah dianggap tidak layak. Ji-young meminta Song Jae dan ayahnya agar segera mencicipi hidangan buatannya. Song Jae mengancam, jika hidangan ini tidak bisa memuaskan lidahnya, cucu dari gubernur akan ia bawa sebagai cehong untuk raja. Saat mencicipi hidangan tersebut, Song Jae terlihat sangat menyukai dan menikmati makanan yang dibuat Ji-young. Namun dia tetap berusaha mencari-cari kesalahan agar bisa membawa cucu dari Gubernur Hong. Mengetahui maksud Song Jae, Gubernur Hong sangat marah. Tak lama kemudian, Raja Yeon datang. Ji-young sangat terkejut melihat pria yang ia kenal sebagai pria bodoh ternyata benar-benar seorang raja dinasti Joseon. Kemudian Raja Yeon mencicipi hidangan yang dibuat oleh Ji-young, dan ternyata Raja Yeon juga sangat menyukai masakan Ji-young untuk kedua kalinya. Dia tak menyangka Ji-young bisa memasak makanan yang belum pernah ada sebelumnya. Karena penasaran, Raja Yeon menanyakan asal-usul Ji-young. Dengan jujur, Ji-young mengatakan bahwa dia berasal dari masa depan. Pernyataan ini membuat Raja Yeon bingung dan menganggap Ji-young mengalami gangguan mental akibat tekanan yang dialaminya. Raja Yeon kemudian memerintahkan Song Jae agar membawa Ji-young beserta cucu dari Gubernur Hong ke istana esok hari. Mendengar hal itu, Ji-young hanya bisa pasrah. Namun ia teringat pada sejarah bahwa peristiwa ini adalah pemicu pemberontakan besar pada masa kepemimpinan Raja Yeon. Dan benar saja, Gubernur Hong melakukan pemberontakan terhadap raja demi melindungi cucunya. Raja sangat marah atas penistaan yang dilakukan Gubernur Hong terhadapnya dan segera mengasingkan Gubernur Hong ke pulau terpencil.
Rupanya, isu Chaehong hanyalah alasan Raja Eon untuk membalas dendam kepada orang-orang yang telah menyebabkan kematian ibunya. Di sisi lain, Ji-young masih belum bisa menerima dirinya tidak dibebaskan meskipun ia sudah berhasil membuat hidangan yang lezat. Ia benar-benar ingin kembali ke dunia asalnya dan bertemu dengan ayahnya. Bahkan, Ji-young berencana akan mengajak Gilgum untuk ikut bersamanya ke masa depan. Gilgum berbeda dengan yang lainnya. Ia justru percaya dengan pernyataan Ji-young yang berasal dari masa depan. Sebab sejak awal bertemu, Gilgum sudah melihat beberapa hal aneh dari Ji-young, termasuk gaya pakaian dan makanan yang dibuat Ji-young. Kemudian Ji-young menceritakan buku Mangun Rock milik ayahnya yang menjadi pemicu dirinya berpindah ke dinasti Chosen. Ia meminta bantuan Gilgum agar kembali mengantarnya ke tebing untuk mencari tasnya yang hilang. Tak diduga, Ji-young dan Gilgum dibebaskan oleh anak dari Gubernur Hong tanpa sepengetahuan Raja Eon. Ji-young dan Gilgum segera bergegas menuju bukit untuk mencari tasnya. Namun, Song Jae melapor kepada Raja Eon bahwa Ji-young telah kabur dari penjara. Mendengar hal itu, Raja Eon segera memerintahkan prajuritnya untuk bersiap menangkap Ji-young. Ji-young dan Gilgum berhasil sampai di tebing, tempat di mana tasnya jatuh karena dipanah oleh Raja Eon. Saat mereka berusaha mencari tas tersebut, betapa terkejutnya Ji-young, mereka justru kembali bertemu dengan Raja Eon. Raja Eon memberi hukuman kepada Ji-young karena telah berkhianat dan kabur dari penjara. Ia membuang tas Ji-young lebih jauh daripada sebelumnya agar Ji-young tidak ada alasan lagi untuk kabur. Keesokan harinya, Ji-young dan Gilgum dibawa ke istana bersama rombongan Raja Eon. Gilgum sangat takut dengan hal-hal yang akan terjadi di istana. Ji-young berjanji kepada Gilgum bahwa mereka akan terus bersama apapun yang terjadi. Ji-young bertekad akan tetap mencari dan mendapatkan buku Mangun Rock agar bisa kembali ke dunia asalnya dalam waktu dekat. Di sisi lain, selir Kang Mok-jo dan Pangeran Jae-san telah membuat rencana lain untuk melengsarkan Raja Eon. Sebab sejak kejadian penyerangan terhadap Raja, pengawalan menjadi sangat ketat dan mereka harus lebih berhati-hati. Selir Kang Mok-ju menyambut rombongan raja yang sudah sampai di istana. Di sana Raja Eon memperkenalkan Ji-young sebagai Ginyo atau hantu wanita kepada selir Kang Mok-ju. Ji-young menyadari bahwa selir Kang Mok-ju adalah wanita jahat yang disebut dalam buku sejarah sebagai sosok yang memanipulasi raja dan melakukan segala bentuk penindasan di zaman Joseon. Episode 2 ditutup dengan rasa cemas Ji-young yang telah berada di istana. Akankah dia selamat dari sisaan Raja Eon atau intrik Kang Mok-ju? Penasaran dengan nasib Ji-young? Yuk kita bahas episode selanjutnya di channel K-Drama Entertainment. Bye-bye! 아니야, 안 돼. 그때가 되면 매달리겠지. 제발 살려달라고.